Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rafnida Gusmira, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak yang tinggal di Provinsi Riau ya teman-teman, tepatnya di kota yang kecil yaitu adalah Kota Duri. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa men-sharekan kegiatan saya sehari-hari ya teman-teman. Di sini saya bukannya pamer atau bagaimana ya teman-teman. Saya hanya berbagi aktivitas saya sehari-hari. Di sini saya awali dengan membersihkan ruangan tamu ya. Saya membuat video ini saya lakukan di sore harinya ya teman-teman, sekitar jam 3 sore. Di sini saya sudah membersihkan kamar saya ya teman-teman, tetapi tidak saya videokan yang di dalam kamar karena kamar saya itu privasi yang tidak bisa saya publikasikan di channel saya ini. Jadi saya lanjut saja membuat video itu di ruang tamu ya teman-teman. Saya bersih-bersihkan itu sampah-sampah yang berserakan itu, sampah yang ada di dalam kamar saya ya teman-teman, karena kalau sudah saya bongkar-bongkar yang di dalam kamar itu ada saja sampah-sampah yang terletak di bawah kasur atau di bawah lemari anak saya ya teman-teman. Maklumlah kalau anak-anak itu kalau sudah belajar sampahnya diletakkan di bawah tempat tidur, di bawah lemari baju. Disitulah saya menjumpai kertas-kertas ini ya. Kemudian ini juga saya lanjut, saya bersihkan di bawah kursi-kursi itu, ternyata ada botol minuman gitu ya teman-teman yang tersimpan di bawah situ. Ini tempat sendal itu memang tidak ada saya keluarkan di pagi hari gitu ya, karena saya lupa ya teman-teman. Biasanya saya habis sholat subuh itu tempat sendal itu langsung saya keluarkan, tetapi tadi pagi itu saya tidak ada keluarkan karena cuaca di pagi itu gerimis ya teman-teman. Jadi saya biarkan saja tempat rak-rak sendal itu di dalam rumah. Di sini saya lanjutkan lagi bersih-bersihnya di teras ya teman-teman, karena dari pagi saya tidak ada menyapu teras. Biasanya suami saya ada membantu saya untuk membersihkan teras di pagi itu ya, walaupun di dalam rumah tidak disapu. Sekurang-kurangnya suami saya ada menyapu di teras, tetapi waktu itu tidak ada ya teman-teman, karena sehabis suami saya mengantarkan anak sekolah, suami saya itu lanjut pergi bekerja. Di sini saya sudah mengumpulkan kertas-kertas yang berada di dalam rumah ya teman-teman. Di sini juga keranjang sampah saya itu sudah padat sekali. Ini rencananya juga nanti akan saya bakar ke tempat pembakaran sampah. Di sini saya lanjut juga ya teman-teman menyapu terasnya. Di sini saya juga menjumpai jarum pentul gitu ya teman-teman. Kalau di rumah kalau jarum pentul itu lagi banyak-banyaknya ya, memang berserakan gitu ya teman-teman, asal letak saja. Mungkin ini anak-anak saya pulang sekolah, jilbabnya ditanggalkan mungkin di ruangan tamu, jadi pentulnya itu diletakkan di atas meja kali ya teman-teman, karena saya tadi membersihkan meja memang ada tersentuh pentulnya.
Di sini saya lanjut untuk membersihkan di area tempat bunga saya ya teman-teman. Di situ memang banyak sampah. Sudah beberapa hari ini saya tidak ada melakukan pembersihan gitu ya teman-teman di area bunga-bunga saya itu, dikarenakan saya terlalu capek ya teman-teman. Jadi saya sempatkan banyak-banyak beristirahat. Inilah bunga-bunga saya ya teman-teman. Alhamdulillah bunga saya ini segar-segar semua. Alhamdulillah hidup semua. Ini ada bunga yang tersembunyi ya teman-teman. Alhamdulillah masih hidup. Itu bunga anak sekolahan gitu ya teman-teman. Kebetulan sewaktu itu hari libur, jadi daripada tinggal di sekolah takutnya mati gitu, tidak terawat, jadi saya bawa pulang. Ini adalah pohon jeruk ya teman-teman. Ini jeruknya besar-besar ini. Sewaktu itu pernah berbuah, tapi setelah dipindahkan tempatnya ini sampai sekarang belum berbuah. Alhamdulillah pekerjaan saya di luar rumah sudah selesai. Kemudian ini saya lanjut lagi untuk merapikan peralatan-peralatan yang ada di ruangan tamu seperti meja ya teman-teman. Saya letakkan di tempat semula. Karena awalnya meja itu saya letakkan di karpet. Setelah rapi di area karpet itu sudah bersih, ini saya lanjut untuk mengangkat kain ya teman-teman, karena saya mau lipat kain. Di sini sewaktu saya mengangkat jemuran kain tadi, saya rencananya mau saya buat video gitu ya teman-teman. Dikarenakan tiba-tiba hujan turun, jadi saya tidak jadi memvideokannya. Ini lanjut saya merapikan bantal-bantal kursi yang saya satukan tadi, karena di situ saya letakkan pakaian bersih. Jadi saya kembalikan ke tempatnya semula. Oh ya teman-teman, sewaktu teman-teman melihat video saya ini, teman-teman lagi ngapain ya? Apalagi beres-beres seperti memasak atau mencuci, atau samaan dengan saya lagi melipat kain. Begitulah ya teman-teman, pekerjaan seorang ibu rumah tangga ya, yang pekerjaannya itu tidak habis-habisnya, pekerjaannya itu selalu berulang-ulang. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak bosan melihat video saya ini. Namanya ibu rumah tangga ya teman-teman. Pekerjaannya itu tidak luput dari mencuci piring, mencuci, melipat kain, dan sebagainya. Ini saya lanjut untuk melipat kain ya teman-teman, karena ada waktu senggang saya. Jadi saya ini lanjut untuk melipat kain daripada bertumpuk ya teman-teman, karena saya itu meletakkan kain itu di ruangan tamu, tidak ada ruangan khusus gitu. Alhamdulillah ini lipatan kain saya ini sudah selesai. Sewaktu saya melipat kain itu, cuaca di daerah rumah saya itu hujan ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di lingkungan atau di video saya ini. Ini hujannya terkadang berhenti, lanjut hujan lagi, berhenti, lanjut hujan lagi, begitu seterusnya ya teman-teman. Kemudian ini keesokan harinya saya mau buat tumis babat gitu ya teman-teman. Ini adalah babat sewaktu raya haji kemarin ya, masih ada, tetapi sewaktu saya menyimpannya itu saya rebus dulu ya teman-teman, baru saya masukkan
ke freezer. Ini babatnya saya potong kecil-kecil gitu ya teman-teman, agar memudahkan sewaktu kita makan nanti. Babat ini saya temanin dengan sayur toge atau kecambah ya teman-teman. Di sini bumbunya sangat sederhana sekali ya, bumbu rumahan gitu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan cabai merah ya. Cabai merah itu saya gunakan ada 10 buah. Kemudian ini saya lanjut memotong tomat ya teman-teman. Saya memotong tomat itu saya bagi 12 gitu ya. Sebenarnya ini opsional aja ya teman-teman, boleh kita pakai boleh tidak. Kemudian biar tidak amis, ini saya gunakan daun jeruk dan daun salam. Di sini bumbunya tidak saya iris ya teman-teman. Di sini bumbunya saya haluskan atau saya ulek gitu ya. Saya menggunakan di sini bawang putih, bawang merah, dan nantinya saya beri kunyit ya, biar masakan kita itu berwarna dan tidak pucat. Sewaktu saya mengulek atau menggiling bumbu ini, saya beri sedikit garam ya teman-teman. Alhamdulillah bumbunya sudah selesai. Sewaktu saya menggiling bumbu ini, wajannya sudah saya beri minyak dan sudah saya panaskan. Kemudian ini bumbu baru saya masukkan. Setelah bumbunya wangi, kemudian menyusul cabai yang telah saya iris-iris, kemudian daun jeruk dan daun salam. Ini saya beri rempah-rempah yang ada di bumbu sup itu ya teman-teman, kalau kita membuat sop gitu. Kemudian setelah wangi, lanjut ini saya masukkan babatnya. Babatnya ini sebelumnya sudah saya rebus ya teman-teman. Kemudian ini sudah saya cuci kembali, dan ini kita lanjut untuk memberi penyedap, dan nanti baru saya beri ladaku merica bubuk. Garamnya tidak saya tambah lagi ya teman-teman, karena sewaktu saya menggiling bumbu tadi sudah saya beri garam dan diberi sedikit air. Setelah matang, terakhir ini baru saya masukkan toge dan tomat yang sudah saya iris-iris. Alhamdulillah ya teman-teman, ini masakan saya ini sudah matang, dan jangan lupa kita cicipi rasanya apakah sudah pas atau belum menurut selera kita. Sepertinya ini sudah di ujung video, masakan saya juga sudah selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya dari awal sampai akhir tanpa di skip. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya.